Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Oblivion, yaitu makhluk kosmik perwujudan dari kekosongan. Dalam Official Handbook of the Marvel Universe A to Z, isu 8, Oblivion disebutkan sebagai satu dari 4 fondasi semesta, yaitu perwujudan yang berhubungan dengan unsur-unsur ekstrim ruang dan waktu. 3 lainnya adalah Eternity, Infinity, dan Mystery's Death. Oblivion mewakili ketiadaan ruang sehingga posisinya berseberangan dengan Infinity yang mewakili ruang. Oblivion menyebut Mystery's Death sebagai anaknya sekaligus saudarinya. Hubungan antara para makhluk kosmik memang tidak dapat benar-benar dipahami oleh manusia. Alam kekuasaan Oblivion disebut Outer Void, yaitu suatu pojok di multiverse. Pernah disebutkan bahwa Outer Void tidak dipengaruhi ruang dan waktu. Di sana, Oblivion sangatlah berkuasa. Dia mampu menghisap maupun menciptakan ulang segala sesuatu. Misalnya menciptakan robot yang menyiksa manusia, bentang alam dan bangunan yang menakutkan, ataupun para makhluk yang mengalami rasa sakit. Dengan kata lain, semua yang berwujud di Outer Void merupakan hasil kehendaknya. Oblivion pernah menyampaikan beberapa klaim, di antaranya adalah dia sudah ada sebelum terciptanya multiverse, dan dia akan tetap ada ketika nantinya multiverse sudah musnah. Selain itu, dia mengatakan bahwa segalanya berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Sementara itu, dalam komik History of the Marvel Universe isu 1 ditampilkan bahwa Oblivion mulai eksis pada saat terciptanya multiverse bersama dengan para makhluk kosmik lainnya, termasuk Living Tribunal, Eternity, Infinity, Mystery's Death, Master Order, dan Lord Chaos. Multiverse yang ini merupakan kosmos yang ketujuh. Kalian ingin tahu tentang Living Tribunal atau Eternity? Atau cerita awal multiverse mulai dari kosmos pertama? Kami sudah pernah membuat videonya. Oblivion mengaku bahwa apabila ada orang yang melihat wujud aslinya, maka orang tersebut akan langsung lenyap. Karena itu, ketika harus berkomunikasi dengan orang lain, Oblivion menampilkan wujud yang berbeda. Oblivion pertama kali muncul dalam komik Iceman volume 1 isu 1-4. Suatu hari Iceman alias Bobby Drake, sang mutan berkekuatan es, bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Marge. Bobby tertarik pada Marge. Mereka berdua menjadi dekat. Tetapi kemudian Bobby menyadari bahwa sepertinya Marge bukanlah perempuan biasa. Marge dikejar-kejar oleh beberapa makhluk misterius. Tidak hanya itu, Marge bersama keluarganya tiba-tiba menghilang entah kemana. Bobby juga menemukan satu benda aneh milik Marge. Ternyata benda itu malah membuat Bobby berpindah ke masa lalu. Tepatnya ke masa ketika dirinya belum dilahirkan. Di masa lalu ini Bobby bertemu dengan orang tuanya. Meskipun begitu, tentu saja mereka tidak tahu bahwa dia adalah anak mereka. Karena masih membawa benda milik Marge, Bobby dan orang tuanya diserang oleh banyak monster lainnya. Serangan para monster ini menyebabkan kematian ayah Bobby. Akibatnya Bobby tidak pernah dilahirkan dan seketika itu dia menghilang. Begitu tersadar kembali, Bobby bertemu dengan Oblivion yang memperkenalkan diri serta menjelaskan bahwa Bobby sudah lenyap sehingga masuk ke alam kekuasaannya. Kehebatan Oblivion yang diperlihatkan saat itu adalah memeriksa isi pikiran Bobby. Selain itu, Oblivion mengubah Bobby ke dalam ketiadaan untuk sesaat, lalu membuat Bobby punya wujud lagi. Selanjutnya, Oblivion mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Marge sebenarnya merupakan anaknya. Dulu Oblivion merasa amat sangat kesepian di Outer Void, maka dia mengambil potongan dari bagian terdalam dirinya lalu melahirkan potongan tersebut sebagai anaknya. Dia berharap sang anak akan menjadi sangat mirip dan dekat dengan dirinya. Akan tetapi, bertentangan dengan harapan tersebut, anak itu ternyata tidak mau diatur. Dia menolak tinggal bersama Oblivion di Outer Void, melainkan justru ingin hidup bebas. Oblivion sempat berusaha membujuknya namun gagal mengubah sikapnya. Ujung-ujungnya sang anak nekat kabur ke universe utama alias 616. Anak Oblivion ini kemudian memakai nama Marge dan bertemu Bobby. Oblivion jelas menjadi kesal dan merasa dihianati oleh sikap Marge. Tetapi Oblivion tidak bisa mengejarnya secara langsung ke universe utama. Apabila Oblivion memasuki aliran waktu, maka akan terjadi bencana kosmik yang besar. Karena itu, Oblivion memilih untuk menciptakan beberapa bawahan yaitu White Light, The Idiot, dan Kali. Lalu mengirimkan mereka bertiga untuk membawa pulang anaknya. Merekalah makhluk aneh yang mengejar Marge dan menyebabkan kematian ayah Bobby. Kini kepada Bobby Drake, Oblivion menegaskan bahwa Marge harus segera dibawa pulang karena semakin lama Marge semakin kuat. Apabila dibiarkan, maka nantinya Marge bisa menjadi cukup kuat untuk menentang kekuasaan Oblivion di Outer Void. Demi memaksa putrinya kembali, Oblivion meminta bantuan Bobby.
Sebagai imbalannya, Oblivion berjanji akan membuat ayah Bobby hidup lagi. Sedangkan jika Bobby gagal, maka Bobby akan dihisap oleh Oblivion dan tidak akan pernah diciptakan lagi, sehingga musnah untuk selamanya. Selanjutnya, Oblivion mengirimkan Bobby ke tempat Marge sedang berada. Di sana Bobby segera mengajak Marge pulang, tapi rupanya Marge menolak. Bahkan Marge menjadi marah dan bertarung melawan Bobby. Ketika itu, Marge juga mengungkapkan nama aslinya, yaitu Miraz. Rupanya Miraz terlalu kuat bagi Bobby. Dengan serangan energinya dia membuat Bobby takluk dan pingsan. Namun kemudian Miraz justru merasa menyesal telah menyerang Bobby. Dia pun menjadi marah pada Oblivion dan bertekad akan mendatangi ayahnya itu untuk memberikan pembalasan. Karena keinginan tersebut, mendadak Miraz bersama Bobby berpindah ke hadapan Oblivion di Outer Void. Oblivion langsung saja menegur anaknya itu. Dalam situasi ini, Miraz tetap menunjukkan sikap keras. Dia menegaskan bahwa dirinya ingin mencari kehidupan sendiri yang tidak berkaitan dengan Oblivion. Miraz menyebutkan bahwa dirinya membenci ayahnya itu. Dia tidak mau mengakui dirinya sebagai bagian dari Oblivion sebab sang ayah menciptakan hal-hal yang mengerikan. Oblivion pun membela diri. Sebagai perwujudan kekosongan, menurutnya sudah sewajarnya bahwa dia menampilkan segala sesuatu yang suram dan menakutkan. Di tengah perdebatan ayah dan anak ini, Bobby terbangun dan mendengar Oblivion yang sedang menegur Miraz. Ini membuat Bobby berubah pikiran tentang Oblivion. Dengan marah, dia kini menyalahkan Oblivion atas segala masalah dalam hidupnya, terutama kematian ayahnya. Dalam kemarahan ini, dia bahkan nekat menyerang Oblivion menggunakan es. Dengan demikian, terjadilah duel antara mereka berdua. Awalnya Bobby berusaha mengurung Oblivion dalam es, tetapi Oblivion dengan mudahnya membebaskan diri. Kemudian Oblivion berkali-kali berganti wujud menjadi White Light, The Idiot, dan Kali, sebelum akhirnya kembali ke wujud awalnya. Dalam baku hantam ini, Bobby juga sempat menciptakan senjata dari es untuk menyerang Oblivion. Walaupun begitu, Oblivion tampak lebih unggul dan mulai bisa mencengkram Bobby dalam genggaman tangannya. Untungnya Bobby tidak menyerah. Dia berjuang sekuat tenaga sampai akhirnya dia mengerahkan serangan es yang sukses membuat Oblivion takluk. Kekalahan Oblivion ini memberi pengaruh pada Miraz. Tiba-tiba wujudnya berubah menjadi seperti ayahnya. Selain itu, dia tidak lagi memberontak dan sekarang bersedia menerima jati dirinya sebagai anak Oblivion. Saat itu Oblivion pun bangkit dan memegang tangan Miraz. Sekarang mereka menjadi semakin terhubung sehingga Oblivion bisa berbicara melalui Miraz. Oblivion juga mengungkapkan bahwa segala kejadian ini termasuk kekalahannya tadi oleh Bobby sebenarnya merupakan bagian dari rencana yang telah dia susun. Sementara itu Bobby merasa kesal dengan perubahan sikap Miraz, sebab menurutnya dirinya lah yang seharusnya dicintai oleh Miraz. Oblivion Miraz bisa membaca pikiran Bobby. Dia memberitahu Bobby bahwa cinta Miraz kepada Bobby sesungguhnya hanyalah gema dari cinta Miraz kepada Oblivion. Perasaan tersebut akhirnya telah terwujud secara sempurna ketika Miraz menyaksikan Oblivion dikalahkan oleh Bobby. Oblivion mengatakan pula bahwa kehidupan Bobby sebenarnya merupakan ilusi atau mimpi, sedangkan satu-satunya yang nyata adalah Oblivion. Jadi Oblivion menyuruh Bobby pasrah dan menyerahkan diri padanya. Berikutnya Oblivion mengangkat Bobby dan menelannya. Awalnya Bobby patuh dan tidak memberikan perlawanan, sehingga Oblivion berniat melenyapkan segala di sekelilingnya dan kembali pada keberadaan tanpa bentuk. Namun kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga. Di dalam diri Oblivion, Bobby menolak musnah dihisap. Dia memilih untuk tanpa henti memberikan perlawanan. Mungkin kehidupan Bobby memang hanyalah mimpi, tapi mimpi tersebut sangat berarti baginya. Mimpi itu mengandung cinta kasih. Orang tua Bobby mengajarkan cinta, ayahnya meninggal demi cinta. Maka Bobby berjuang demi segala rasa cinta itu. Selain itu, Bobby sekarang teringat janji Oblivion untuk menghidupkan lagi ayahnya. Jadi dia menagih janji tersebut. Dia juga menentang Oblivion. Mungkin Oblivion bisa saja terus-menerus memasukkannya ke dalam kekosongan tak terbatas. Namun Bobby tidak akan pernah menyerah. Dia akan berusaha tanpa kenal lelah untuk kembali pada kehidupannya. Berkat perjuangan demi cinta ini, akhirnya Bobby berhasil mengeluarkan dirinya secara paksa dari dalam Oblivion. Miraz sempat hendak menyerang Bobby sebab mengira Bobby melukai ayahnya. Akan tetapi Oblivion mengaku tidak terluka ataupun marah sama sekali atas perbuatan Bobby. Sebaliknya, pada momen tadi, Oblivion justru merasakan sesuatu yang unik dan indah, yaitu rasa cinta. Untuk sesaat, proses tersebut juga membuat Oblivion melihat suatu kekuatan yang melampaui dirinya. Suatu kekuatan yang menjadi sumber kekuatan bagi segalanya, bahkan termasuk Oblivion sendiri. Karena itu Oblivion bersedia menepati janjinya untuk menyelamatkan ayah Bobby.
Sebenarnya Oblivion mengaku tak bisa membatalkan kematian ayah Bobby yang telah terjadi. Namun dia bisa melakukan modifikasi pada aliran waktu supaya timeline menjadi bercabang. Berkat campur tangannya, kematian ayah Bobby terjadi di universe lain, yaitu universe 8501. Sedangkan di universe utama, ayah Bobby tetap hidup. Setelah itu, Oblivion dan Miraz melakukan tarian sekaligus menjalani proses penyatuan. Sementara itu, Bobby dikirim pulang oleh Oblivion ke rumahnya di universe utama. Dia tentu merasa bahagia ketika bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Oblivion muncul lagi dalam komik Quasar isu 21 dan 25. Seorang makhluk bernama Milestorm yang merupakan keturunan campuran Deviant dan Inhuman mendatangi Oblivion dan menawarkan diri menjadi bawahannya. Milestorm berjanji akan membuat universe lenyap sehingga segala isi universe masuk dalam kekuasaan Oblivion. Rupanya Oblivion tertarik dengan tawaran tersebut. Maka dia menginstruksikan Milestorm tentang langkah berikutnya. Milestorm sendiri awalnya hanya memiliki kemampuan berupa kendali atas energi kinetik. Namun dia terus mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Dia merebut kekuatan dari makhluk kosmik yang disebut anomali, merampas artefak hebat bernama Quantum Band, serta memanfaatkan kesadaran kosmik dari makhluk kosmik lainnya, yaitu Ion, sang penjaga evolusi kehidupan di universe. Berkat segala tindakan tersebut, Milestorm menjadi jauh lebih kuat sehingga bisa mempengaruhi satu lubang hitam di pusat universe. Akibat perbuatannya, lubang hitam itu terus membesar tak terkendali dan akan menghisap segalanya di universe. Bahkan para Watcher dan Celestial pun tidak mampu menghentikan perluasan tersebut. Bencana ini berusaha dicegah oleh Quasar alias Wendell Vaughn. Kalian ingin tahu tentang Wendell Vaughn? Kami sudah pernah membuat videonya. Melalui perjuangan yang tidak mudah, Wendell berhasil mendorong Milestorm ke dalam lubang hitam sehingga Milestorm tampak musnah. Selanjutnya, Wendell ikut masuk ke lubang hitam demi menghentikan perluasan lubang hitam tersebut. Dalam proses ini, Wendell tiba di Outer Void. Tak disangka di sana juga ada Milestorm yang memang diciptakan lagi oleh Oblivion. Milestorm kemudian terhubung dengan Oblivion dan hendak menyerang Wendell. Tentu ini merupakan keadaan yang sangat gawat bagi Wendell. Dia tak akan sanggup menghadapi makhluk kosmik setingkat Oblivion. Untungnya mendadak muncul bantuan, yaitu makhluk kosmik lain bernama Infinity, yaitu merupakan perwujudan segala ruang di universe. Infinity menyuruh Wendell menyatukan diri dengannya. Berikutnya terjadilah pertarungan antara Wendell yang dibantu Infinity melawan Milestorm yang dibantu Oblivion. Bentrokan yang melibatkan makhluk kosmik tentulah sangat dahsyat. Disebutkan bahwa apabila pertarungan ini terjadi di ruang angkasa, maka Oblivion dan Infinity sedang saling melemparkan galaksi-galaksi. Pada akhirnya Quasar lah yang berhasil menang dan membuat Milestorm musnah. Kejadian ini menyebabkan lubang hitam tadi menyusut sambil mengeluarkan lagi segala yang telah dihisapnya. Pada saat itu terungkap pula bahwa Milestorm sesungguhnya telah menipu Oblivion. Apabila rencana Milestorm berhasil, maka dia akan merebut posisi Oblivion sebagai makhluk kosmik perwujudan kekosongan. Dengan kekuatan barunya nanti, Milestorm akan menciptakan lagi Oblivion sebagai bawahannya. Seusai kekalahan Milestorm, Infinity memarahi Oblivion karena terlalu rakus dan ceroboh, sampai melanggar kesepakatan kosmik dan nyaris saja mengacaukan keseimbangan kosmik. Oblivion sempat berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa semua masalah ini merupakan ulah Milestorm. Ditambah lagi sekarang masalah tersebut sudah tuntas, dan keseimbangan lama kembali terjaga. Namun Infinity tidak bersedia mengabaikan semua ini begitu saja. Infinity menuntut agar ditetapkan kesepakatan kosmik yang baru. Oblivion tidak mau dimarahi terus-menerus. Supaya bisa segera mendiskusikan urusan ini, dia langsung saja mengusulkan agar dua makhluk kosmik rekan mereka dipanggil. Karena itu Infinity pun memanggil Eternity, sang perwujudan waktu di universe. Sedangkan Oblivion memanggil Mistress Death, sang perwujudan kematian. Dengan berkumpulnya mereka berempat, pembicaraan pun dimulai. Di kemudian hari, Oblivion muncul lagi dalam komik Mighty Thor Annual 2011. Kini Oblivion mengungkapkan bahwa Chaos King alias Amatsu Mikaboshi hanyalah bagian amat sangat kecil dari dirinya. Oblivion juga mengaku bahwa dia bisa mengawasi hampir segalanya. Sedangkan salah satu yang tak bisa dia akses adalah isi pikiran Galactus. Kalian ingin tahu tentang Galactus atau Chaos King? Kami sudah pernah membuat videonya. Seperti sebelumnya, Oblivion punya ambisi untuk membuat universe lenyap. Kali ini dia memanfaatkan pertempuran antara Galactus melawan makhluk kuat bernama Scryer dan The Other. Konflik ini amat berbahaya karena bisa mengacaukan kestabilan universe. Untungnya ada campur tangan dari Thor, Silver Surfer, dan Rachel Gaze. Mereka semua berjuang dengan gigih demi menyadarkan Galactus, Scryer, dan The Other. Mereka memberitahukan bahwa pertempuran yang sedang terjadi sebenarnya mengancam universe. Berkat kegigihan tersebut,
Galactus, Scryer, dan The Other bersedia menghentikan serangan. Dengan demikian, tujuan Oblivion lagi-lagi tidak tercapai. Walaupun begitu, Oblivion rupanya sama sekali tidak merasa kesal. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa mungkin saja semua ini sesungguhnya merupakan bagian dari rencananya. Itulah pembahasan tentang Oblivion. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.